katakanlah itu kan najis ya itu tadi jadi karena gimana tuh Yai? Pengecualian, ada pengecualian, pengecualian. Istisna. Ya, mustasnayat. Mesti ada mustasnayat. Likulli syai'in mustasnayatun. Mesti setiap sesuatu itu mesti ada pengecualian-pengecualian. Ini Pak Pengecualian ini perlu perlu Yang ilmu ter- ya Yai. di Iya. masyarakat Pak Yai ini yang banyak terjadi. Hewan yang halal kayak ayam itu ditabrak mobil Pak Yai di pinggir jalan. Setelah ditabrak mobil, bleng kan terbang ke pinggir itu kan. Ukurannya yang mati karena sembelihan, yang mati karena ditabrak mobil itu seperti apa gitu Pak Yai? Karena Nah, ada yang ini dia. ada yang bilang kalau itu matinya karena ditabrak mobil itu bangkai bilangnya. Nah, sehingga kalau sudah dipinggirkan itu kayak apa ukurannya hidup karena sembelih sama hidupnya karena masih ditabrak mobil itu gimana itu? Nah, gitu. Iya, jadi itulah kriteria yang namanya hayatun mustaqirrah. Jadi kehidupan yang mungkin ketika dibiarkan dia akan tetap hidup atau bertahan lama sampai setengah hari itu, maka itu pokoknya ukurannya itu tidak bisa kita batasi, lazimnya, urupnya, kebiasaannya itu seperti apa. Tapi hayatul madbuh itu adalah hayawan atau kehidupan yang tidak lama lagi ya. Maka ketika dalam hayatul madbuh ini, maka tidak bisa disembelih. Dalam prakteknya gini, ketika ada hewan tertabrak kan, dan ternyata parah gitu, kok seandainya dibiarkan ini akan tetap mati ya, kalau seandainya tanpa sembelih pun ini sudah akan mati, maka ini namanya hayatul madbuh. Artinya apa? Berarti sembelihan ini tidak berguna. Ada hewan nih ditabrak sepeda motor, parah sudah, wis klepek-klepek, akhirnya sama makan cukur kemudian disembelih eman-eman ya kan, eman-eman iki wong dagingnya gede nih wapiti, ayamnya besar, akhirnya disembelih. Lah sembelihan ini sebetulnya tidak ada artinya karena dia sudah hampir mati. Itu namanya hayatul madbu, dan inilah yang kemudian dihukumi sebagai najis. Berbeda dengan hayawan yang hanya mungkin luka kakinya tergilas, kemudian luka kakinya yang itu tidak berpengaruh kepada dirinya, dan kemudian itu kita sembelih, ataupun karena sayapnya, ataupun karena faktor sakit-sakit yang lain atau luka-luka yang lain yang berpotensi tidak apa-apa, tapi kemudian kita sembelih karena sembelihannya, itulah namanya hayatun mustaqirrah. Tapi kalau hayatul madbuh tadi itu sudah kehidupannya yang tidak mungkin bisa diharap untuk bisa terus bertahan lama, maka penyembelihan itu sebetulnya tidak ada artinya, penyembelihan syar'inya begitu. Tapi kenapa Pak Yai di keterangan itu nggak ada yang ngasih kurun waktu? Artinya gini, ketika ada hewan ditabrak mobil, ini boleh dimakan, boleh disembelih, misal itu waktunya sampai 2 jam gitu, dikasih waktu minimal gitu Pak. Karena di situ kan sebatas sangkaan aja Pak Yai. Kalau sangkaan kan tidak ada alat ukurnya yang memang yang jelas kan gitu. Biasanya itu lazimnya kita mengatakan itu seperti apa. Umumnya, oh ini coba nanti saya masih cari apakah ada batasan waktu. Nah, iya Pak ya, itu yang paling penting karena kejadian di masyarakat asal masih kelepek-kelepek langsung diambilkan pisau disembelih karena dianggap itu masih hidup. Nah, kan gitu Pak. Iya tuan, betul. Betul Kur. Ini kan Makanya gini Kur ya. apalagi Ki Demang tuh pinggir jalan. Kalau hewannya ditabrak mobil kelepek-kelepek ambilkan pisau disembelih sama Ki Demang.
Betul Kur. Dan ini anehnya guru ngaji Kur. Aku juga kan saya nggak tahu juga ini guru ngaji Pak. Saya itu pertama pondok pesantren gitu. Ya saya nggak tahu kan. Oh dia langsung sembelih gitu. Oh, Nah, oke oke oke. Kita kesampaikan dengan faktor apapun siapa. Sekarang gini Pak Yai. Terkait kadang-kadang ada hewan juga nih. Orang memelih ayam. Musimnya musim apa? Musim apa penyakit apa kayak saya musim penyakit ayam kan nggak tahu jenisnya. Mungkin penyakit pilek lah katakanlah. Saya nggak tahu namanya. Penyakit pilek. Lalu ketika penyakit pilek ini yang lain pada mati kan. Nah, ada ayam tinggal 5 atau 6 katakanlah. Yang yang mungkin kalau kita biarkan dalam satu hari ini mati. Kan gitu Yai. Ini gimana Yai? Kalau disembelih. Ya berarti kan artinya tidak ada hal yang membuat dirinya luka secara dohir sehingga menyebabkan dia untuk apa itu, kan itu pun masih doni, masih dugaan saja gitu loh, walaupun bisa dipastikan taruhlah karena sudah ini wabah gitu akhirnya. Tapi kalau saya melihatnya karena tidak ada unsur upaya tadi itu, ada unsur yang kemudian dia luka dan kemudian menyebabkan adanya hilangnya hidup pada dirinya, seperti itu mungkin. Makanya kalau untuk ayam karena sakit, ya itu sih halal-halal saja kalau menurut kami, pemahaman kami. karena ini Pak Yai, mengenai hewan yang mati itu apapun yang mati kan berjawab itu Pak Yai. Bilangnya teman saya kemarin itu Sang Surya itu bilangnya sesuatu yang mati itu karena itu aja luhum lah takdiruna saatan bilangnya Pak Yai. Artinya matinya tuh bukan karena ditabrak mobil, karena datangnya ajal itu Pak Yai gitu. Kalau meyakini maksudnya karena ditabrak mobil syirik bilangnya Pak Yai gitu Pak Yai. Pak Yai. Sampai syirik kalau meyakini. Oke, kalau dalam kitab Syarhul Muhadzab itu di sini pengertian lama itu sampai sehari 2 hari ya. Waqad dzakara Syekh Abu Habib wa sahib Asy-Syamil wal Bayan wa ghairuhum wa ghairu mustaqirrah. Yang dimaksud dengan hayatul mustaqirrah, kehidupan yang tetap, itu adalah ma yajuzu, yaitu sesuatu yang boleh ayyabqa ma'ahu, tetap padanya al hayawan al yaum wal yaumaini, itu adalah sehari ataupun 2 hari. Bi ayyashqa jaufuha wa dhaharatul im'a wa lam tatadam fasil pada dukiyat hadzal ladzi dzakarahu manzu ala ma qaddana Allah ta'ala bil alam. Jelasnya kok seumpama ada hayawan yang perutnya dibedah kan, yang sehingga usus-ususnya keluar tapi usus-usus tersebut belum memfasil, maka kalau mati dengan sebab dibiarkan ini tidak halal, tapi kalau disembelih menjadi halal. Kitab Hifayatul Ahyar, coba ini agak panjang. Laharati lam yahil. Jawab qala Nawawi wal awanu ghairu annal hayatal mustaqirrah ma yajuz ayib qaumahu al hayawan al yawmal yawmaini. Iya. Jadi kalau hayatul mustaqirrah, sesuatu itu, kalau hayawan itu kalau dibiarkan sampai tetap hidup sampai 1 hari atau 2 hari, maka disembelih itu maka berarti ya tidak apa-apa, halal. Tapi kalau dibiarkan 1 jam, 2 jam atau setengah hari kok ini potensinya akan mati dan kemudian kita tetap menyembelih, berarti itu ya tetap, dampak sembelihannya itu tidak berpengaruh karena matinya bukan karena disembelih tapi karena sesuatu hal yang lain.
Ukur, ada alat ukurnya kur. Iya, ini karena kejadian kalau itu dulu pernah aku pertanyakan kejadian di kampung itu Pak Yai. Ayam itu sudah disembelih, putus semua uratnya, tapi dia masih jalan, masih hidup, bahkan masih makan, tapi jatuh gitu kan. Nah, waktu itu kan bingung itu, kalau nggak rebeen waktu itu di Madura ya. Jadi saya datangi Pak Ustadz Pak Yai. Ini ada kejadian gini ya apa bilang. Bilangnya disuruh tunggu dalam waktu 24 jam, sehari semalam itu. Baru itu disuruh sembelih lagi Pak Yai. Itu termasuk diartikan hewan mustaqirroh tadi itu ya berarti Pak Yai. Iya. Tapi ketika itu mati lagi sebelum 24 jam itu kan termasuk hewan persembelihan juga kan, halal juga kan itu ayamnya itu. Kita pakai prediksi yang cukur. Prediksinya gini. Makanya kan gini. Disyaratkan bagi hayawanul madbuh. Kalau dalam Kifayatul Ahbiar itu, ketika kita akan menyembelih dan diartikan penyembelihan ini menjadikan halal, itu adalah ketika pada hayawan itu ada hayawan mustaqirroh, ada hayatun mustaqirroh. Batasannya hayatun mustaqirroh apa? Kalau dibiarkan hidup selama 1 hari ini tetap akan hidup, maka itu pembelian kita itu berpengaruh. Itu syaratnya seperti itu. Jadi kalau dalam konteksnya ketika sampean tadi itu melihat ke dalam kondisi seperti itu, ini ada hewan sudah 1/2 hari tapi kok tetap tidak mati, dan ini kalau dibiarkan sampai sehari ini tetap akan hidup, maka berarti boleh untuk disembelih kembali, karena syarat daripada hayawan ingin disembelih itu adalah hayatun mustaqirroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah zuhur ya, saya